Hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan kelas ilmu, kelas terbaik untuk murid terbaik. Kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB pertanian dengan jabatan pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal dan pembahasan pengawas mutu dan hasil pertanian bagian kedua. Nomor 1. Indikator sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian tanaman terhadap agroklimat dan kondisi tanah adalah A. Penentuan dan penyiapan lapang produksi. B. Mencari daerah sentra produksi dari tanaman yang akan diproduksi. C. Penentuan jenis tanaman atau varietas yang akan diproduksi. D. Penentuan tingkat populasi tanaman. Atau E. Pemanenan dan pengangkutan. Pembahasannya. Indikator sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian tanaman terhadap agroklimat dan kondisi tanah adalah mencari daerah sentra produksi dari tanaman yang akan diproduksi. Daerah sentra produksi secara alami telah menunjukkan adaptasi tanaman terhadap wilayah tersebut dalam rentang waktu yang sangat lama. Kesesuaian agroklimat dan kondisi tanah terhadap tanaman yang akan diproduksi akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimum untuk menghasilkan produksi yang sesuai potensi yang dimiliki. Jadi jawabannya adalah B. Mencari daerah sentra produksi dari tanaman yang akan diproduksi. Nomor 2. Faktor yang mempengaruhi mutu benih yang berkaitan dengan kondisi dan perlakuan selama prapanen, pasca panen, maupun pada saat pemasaran benih adalah faktor A. Fisiologis benih, B. Kondisi fisik, C. Genetik, D. Lingkungan, atau E. Lokasi produksi. Pembahasannya, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu benih yaitu: pertama, faktor genetik, faktor bawaan yang berkaitan dengan komposisi genetika benih. Kedua, faktor lingkungan, faktor yang berkaitan dengan kondisi dan perlakuan selama prapanen, pasca panen, maupun pada saat pemasaran benih. Faktor-faktor tersebut adalah lokasi produksi dan waktu tanam, teknik budidaya, waktu dan cara panen, dan penimbunan dan penanganan panen. Yang ketiga, faktor kondisi fisik dan fisiologis benih. Faktor yang berkaitan dengan performa benih seperti tingkat kemasakan, tingkat kerusakan mekanis, tingkat keusangan, tingkat kesehatan, ukuran dan berat jenis, komposisi kimia, struktur, tingkat kadar air, dan normasi benih. Jadi jawabannya adalah D. Lingkungan. Nomor 3. Kegiatan pasca panen yang berpengaruh terhadap mutu jagung adalah kerusakan jagung. Bentuk kerusakan biji jagung yang disebabkan oleh kegiatan selama penyimpanan seperti hama, jamur, dan mikroba adalah kerusakan secara A. Biologis, B. Fisik, C. Kimia, D. Lingkungan, atau E. Pengemasan. Pembahasannya, bentuk kerusakan biji jagung. Pertama, kerusakan fisik berupa kerusakan endosperm, terutama disebabkan sering terjadinya perubahan kadar air. Perubahan kadar air disebabkan oleh cuaca seperti panas, hujan, pergantian siang dan malam. Yang kedua, kerusakan biologis disebabkan oleh kegiatan selama penyimpanan seperti hama, jamur, dan mikroba. Dan yang ketiga, kerusakan kimia disebabkan adanya dekomposisi kimia selama penyimpanan, seperti penurunan kadar karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi jawabannya adalah A. Biologis. Nomor 4. Salah satu tujuan pengeringan pada kegiatan pasca panen untuk mendapatkan hasil mutu jagung yang baik yaitu A. Menambah efisiensi penanaman, B. Lebih mudah dalam memisahkan biji dari tongkol, C. Memisahkan jagung dari campuran kotoran, D. Dapat digunakan berulang-ulang, atau E. Meningkatkan daya simpan biji jagung. Pembahasannya,
Tujuan pengeringan biji jagung pada kegiatan pasca panen yaitu: pertama, menurunkan kadar air biji. Kedua, meningkatkan daya simpan biji jagung. Ketiga, pengangkutan lebih ringan. Keempat, pengeringan dapat meningkatkan viabilitas benih atau tingkat pertumbuhan benih. Yang kelima, meningkatkan nilai ekonomi jagung. Dan yang keenam, menghindari kontaminasi biji jagung dari cendawan Aspergillus flavus. Jadi jawabannya adalah E. Meningkatkan daya simpan biji jagung. Nomor 5. Di bawah ini merupakan manfaat dari pengolahan hasil pertanian, kecuali: A. Memudahkan penyimpanan dan distribusi. B. Mengurangi tingkat kerugian. C. Meningkatkan sumber energi. D. Meningkatkan nilai gizi. E. Mengurangi pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah. Pembahasannya, manfaat dari pengolahan hasil pertanian adalah: pertama, memudahkan penyimpanan dan distribusi. Kedua, meningkatkan nilai tambah ekonomis dan nilai tambah sosial. Ketiga, memperpanjang waktu dan jumlah persediaan. Keempat, mendorong bertambahnya industri non-pertanian. Kelima, mengurangi tingkat kerugian. Keenam, meningkatkan nilai gizi. Dan yang ketujuh, mengurangi pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah. Jadi jawabannya adalah C. Meningkatkan sumber energi. Nomor 6. Pada analisa kadar abu jagung manis diperoleh data seperti berikut. Berat sampel sama dengan 3,45 gram. Berat cawan kosong sama dengan 37,75 gram. Berat cawan konstan tambah sampel setelah pengabuan sama dengan 39,23 gram. Berapa kadar abu dari sampel? A. 40%, B. 40,50%, C. 41,8%, D. 42,9%, atau E. 43,35%. Ini soal hitungan. Pembahasannya, pesan abu sama dengan berabu dalam gram per berat sampel dalam gram sama dengan 39,23 dikurang 37,75 gram per 3,45 gram sama dengan 1,48 per 3,45 dikali 100% sama dengan 42,90%. Jadi jawabannya adalah D. 42,90%. Nomor 7. Dalam menentukan klasifikasi bahan pangan nabati berdasarkan sifat biologi dapat dilihat dari: A. Teksturnya, B. Proses respiratorinya, C. Kandungan gizinya, D. Mineralnya, atau E. Ukurannya. Pembahasannya, secara umum klasifikasi bahan pangan nabati dibedakan menjadi 3, yaitu: pertama, bahan pangan nabati berdasarkan fisik dapat dilihat dari teksturnya. Kedua, bahan pangan nabati berdasarkan biologi dapat dilihat dari proses respiratorinya. Yang ketiga, bahan pangan nabati berdasarkan kimia dapat dilihat dari kandungan gizi dan mineral di dalamnya. Jadi jawabannya adalah B. Proses respiratorinya. Nomor 8. Pada umumnya, sayur-sayuran mempunyai kadar air sekitar A. 45-65%, B. 58-70%, C. 60-75%, D. 65-85%, atau E. 70-95%. Pembahasannya, pada umumnya sayur-sayuran mempunyai kadar air yang tinggi sekitar 70-95%, sehingga apabila tidak disimpan pada kondisi dingin, kondisi ini memacu terjadinya
kerusakan yang berupa kelayuan secara cepat akibat menguapnya sebagian air yang terkandung pada sayuran melalui proses respirasi. Dengan demikian, untuk mempertahankan kesegaran sayuran, biasanya pedagang di pasar tradisional seringkali membersihkan air ke sayuran yang diperjualbelikan untuk mencegah layu. Sedangkan di pasar-pasar swalayan atau supermarket, penyimpanan sayuran sudah ditempatkan pada rak-rak yang kondisi suhunya terjaga, disesuaikan dengan kondisi penyimpanan sayuran, sehingga sayuran lebih tahan kesegarannya. Jadi jawabannya adalah E, 70,95%. Nomor 9. Berdasarkan sifat biologinya, bahan pangan yang berasal dari hasil-hasil pertanian yang menjelang masa aktivitas respirasinya menurun digolongkan kepada titik-titik. A. Bahan pangan klimaterik. B. Bahan pangan non-klimaterik. C. Bahan pangan nabati yang mengandung racun. D. Bahan pangan bertekstur rapuh. Atau E. Bahan pangan bertepung. Pembahasannya, berdasarkan sifat biologinya, bahan pangan nabati digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, bahan pangan klimaterik merupakan bahan pangan yang berasal dari hasil-hasil pertanian yang menjelang masa aktivitas respirasinya menurun. Contoh, apel, pir, pisang, avokado, pepaya, markisa, tomat, dan lain-lain. Yang kedua, bahan pangan non-klimaterik merupakan bahan pangan yang berasal dari hasil-hasil pertanian yang menjelang masa aktivitas respirasinya meningkat. Contoh, jeruk, anggur, semangka, stroberi, ketimun, nenas, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah A. Bahan pangan klimaterik. Nomor 10. Warna hijau yang ada pada daun sayuran berasal dari pigmen klorofil atau zat hijau daun. Klorofil ini dipengaruhi oleh pH dan dalam kondisi asam akan berubah menjadi warna titik-titik. A. Kuning, B. Ungu, C. Hijau olive, D. Merah, atau E. Hitam. Pembahasannya, warna hijau yang ada pada daun sayuran berasal dari pigmen klorofil atau zat hijau daun. Klorofil ini dipengaruhi pH dan dalam kondisi asam akan berubah menjadi warna hijau olive, serta dalam keadaan basah akan berubah warna menjadi hijau cerah. Sejumlah asam tadi dikeluarkan dari batang sayuran dalam proses memasak, khususnya memasak tanpa penutup. Jadi jawabannya adalah C. Hijau olive. Oke teman-teman, sekianlah dulu pembahasan kita mengenai pengawas mutu hasil pertanian bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.